Acara kebaktian Minggu Keluarga HKBP Resort Perumnas Batuonom, topik kemuliaan Allah atas ciptaannya, Minggu Trinitatis tanggal 7 Juni 2020. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita telah memasuki Minggu Trinitatis yang artinya ketritunggalan Allah. Oleh sebab itu kita patut panjatkan pujian dan kemuliaan kepada Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Dalam ketulusan dan keikhlasan hati, marilah kita bersama-sama menyuarakan segala hormat, kemuliaan dan puji-pujian hanya kepada Allah Tritunggal, sebab Dialah yang telah menjadikan dan menyelamatkan kita. Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah menebus kita. Sebelum kita memulai ibadah kudus ini, marilah kita saat teduh sejenak, berdoa hening di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Amin. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 648 ayat 1 dan ayat 2. Muliakanlah Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, sebab Dialah penolong dan perisai kita. Ya, oleh karena Dia, hati kita bersuka cita, sebab kepadanya kita percaya. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami di saat kami jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 10 ayat 1, Kupuji Kau ya Tuhanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pengganti hukum Taurat, hukum Tuhan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan ayat 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Dan bunyi suruh riung undangan.
Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, sesungguhnya Engkau mengenal dan menyelidiki sampai lubuk hati setiap pribadi. Kami menyadari bahwa sebenarnya kami sedang hidup di tengah-tengah berbagai kejahatan dan sering kami tidak sungguh-sungguh untuk menghindarinya. Terkadang kami tidak kuat untuk melakukan sesuai kehendak-Mu di setiap waktu. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Maha Kuasa dan Maha Baik, tetapi sering kami tidak sungguh-sungguh bermohon kepadamu di dalam doa kami. Terkadang kami ragu, khawatir dan hilang pengharapan oleh karena iman kami yang tidak bertumbuh. Godaan di zaman ini begitu kuat, menyeret kami kepada sikap dan perbuatan yang tidak baik. Sering kami lemah dan terbuai, sehingga kami tidak sanggup hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Tuhan, semuanya kami tidak luput dari dosa. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, karena kasih-Mu yang kekal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasa-Nya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Marilah kita dengarkan janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan-Ku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 113 ayat 2, Tuhan Allah yang Tritunggal. Diamlah dalam hatiku, kuduskanlah jiwaku, agar jujur bicaraku, dusta jauh kejahatan lain pun ku tentang dengan teguh. Aku puji ya Tuhanku dengan kata dan sikapku. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, epistel dalam ibadah kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Marilah kita membacanya secara responsoria. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata,
lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepada aku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan yang tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 228 ayat 5, Yesus Juru Selamat yang tetap. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat pada minggu hari ini. Bapak, Ibu, remaja dan pemuda jemaat yang dikasihi Tuhan, sejenak marilah kita dengarkan warta jemaat pada minggu hari ini, 7 Juni 2020. Yang pertama, jemaat yang meninggal dunia. A. Pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Rupina Burusinaga, gelar Opu Lena Buru, tutup usia 90 tahun, alamat Jalan Durian 1, lingkungan Penatua HDY Buruh Hutahayan SPD Sektor 5, dikebumikan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 di Porsea. Kiranya Tuhan
memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. B. Pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Sahat Marulitua Hutagaul atau gelar Opu Jubilate Duli, tutup usia 73 tahun, yakni suami dari Ibu Sondang Borunenggolan, alamat Jalan Kemiri Raya, lingkungan Penatua Buru Hutahayan SPD, Sektor 9. Dikebumikan pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2020 di Nagahuta. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada semua keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, bantuan sembako kepada jemaat yang terdampak COVID-19. Pada hari Senin yang lalu tanggal 1 Juni 2020, gereja kita telah memberikan bantuan sosial berupa sembako tahap yang kedua kepada jemaat gereja kita yang terdampak COVID-19. Sehubungan dengan itu, pimpinan jemaat dan perhalado dan juga semua jemaat yang memberikan sumbangan, kami sampaikan terima kasih, dan juga kepada anak kami yang di perantauan yang juga ikut berpartisipasi untuk memberikan bantuan tersebut. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya yang telah memberikan bantuan tersebut. Sehubungan dengan itu, gereja kita akan mengadakan dan memberikan bantuan berupa sembako tahap yang ketiga kepada jemaat kita yang terdampak COVID-19. Oleh karena itu, kami masih mengharapkan bantuan sumbangan berupa uang atau sembako melalui pendeta atau penatua gereja kita. Bantuan tersebut bisa berupa beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam. Yang ketiga, ibadah minggu. Terhitung mulai minggu depan tanggal 14 Juni 2020, di gereja kita akan diadakan ibadah yang sesuai dengan aturan atau protokol kesehatan yang ditentukan atau yang dianjurkan pemerintah negara kita. Yang pertama, ibadah minggu akan diadakan 3 kali atau 3 gelombang, yakni pukul 6.30 WIB, gelombang yang kedua pukul 8 WIB, dan gelombang yang ketiga pada pukul 10 WIB. Semua acara ibadah berbahasa Batak, dan untuk minggu berikutnya semua acara berbahasa Indonesia. B. Untuk memenuhi social distancing, ibadah dibagi menjadi 3 gelombang yang diikuti sektor antara lain. Sektor 1 sampai dengan sektor 6 mengikuti ibadah pada pukul 6.30. Kemudian sektor 7 hingga sektor 12 mengikuti ibadah pada pukul 8 WIB, dan sektor 13 hingga sektor 19 mengikuti ibadah pada pukul 10 WIB. C. Semua jemaat yang mengikuti ibadah dihimbau agar memakai masker. D. Dihimbau kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah sebelum memasuki gedung gereja agar mencuci tangan dan mengukur suhu yang dilakukan oleh petugas dari gereja kita. E. Dihimbau kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah selama pelaksanaan ibadah ataupun setelah selesai ibadah, mohon tidak berfoto-foto di gereja atau di lingkungan gereja. F. Urutan jadwal untuk mengikuti ibadah minggu berikutnya akan diadakan secara bergilir atau rotasi. G. Ibadah sekolah minggu dan ibadah pertanian sektor masih dihentikan sementara
sampai batas yang belum bisa ditentukan hingga pada saat ini. Demikianlah Bapak Ibu warta jemaat pada minggu kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Horas. Mari kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 116 ayat 1, Kau telah menciptakanku. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kabar sukacita yang menjadi khotbah buat kita saat ini tertulis di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat 31. Saya akan bacakan di tengah-tengah persekutuan kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, remaja pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan anak-anak sekolah minggu yang terkasih. Topik minggu hari ini dikatakan kemuliaan Allah atas ciptaannya. Layak diberikan kemuliaan kepada Allah karena benar-benar Dialah yang sangat berkuasa di dalam kehidupan kita saat ini,
bahkan kehidupan kelak. Itu sangat jelas terlihat di dalam perjalanan kehidupan kita, melihat indahnya alam, melihat kehidupan kita. Ini semua tercipta karena kuasa firman-Nya. Rancangan Allah dinyatakan melalui firman Allah. Dan firman itu mengerjakan, mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan untuk segala ciptaannya Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Keberlanjutan kuasa firman Tuhan ada dalam perancangan dan penciptaan manusia. Rancangan itu diawali dengan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini semakin mengingatkan kita bahwa firman Allah benar-benar sangat berkuasa. Oleh karena itulah layak Allah dimuliakan oleh segala ciptaannya, secara khusus kita manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua rancangan Allah dalam menciptakan manusia. Yang pertama, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan. Kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Allah sendiri menghembuskan nafasnya ke dalam diri manusia sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Itulah yang membedakan manusia dari segala ciptaan lainnya. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah dengan tujuan supaya Allah dapat dikenal dan diketahui melalui manusia ciptaannya. Dalam diri manusia ada gambar dan rupa Allah, ada karakter Allah, ada sifat Allah, ada kepribadian Allah. Sesungguhnya dengan demikian dapat dipahami bahwa Allah dapat dilihat di dalam diri manusia itu sendiri. Itulah hal yang sangat luar biasa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita manusia. Di dalam diri kita terlihat kepribadian Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, remaja, pemuda, dan anak-anak sekolah minggu yang terkasih, kesinambungan dari gambar dan rupa Allah terus terjadi dalam diri manusia dan keturunannya. Maka Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Firman ini telah diwujudkan Allah dulu, kini dan hingga pada masa yang akan datang. Dari generasi ke generasi firman ini telah berlangsung. Setiap orang, nenek moyang kita hingga kita yang hidup pada zaman ini dan generasi yang akan datang adalah wujud nyata dari firman Allah kepada Adam dan Hawa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Itulah sebabnya pemazmur mengaku, apabila engkau mengirim rohmu mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Allah bekerja menciptakan kita di dalam Yesus Kristus yang menebus kita dan Roh Kudus yang memelihara hidup kita. Firman ini terus bekerja hingga kini, di mana manusia masih terus tercipta dari hari ke hari dan berbagai belahan bumi ini. Dalam diri manusia, yaitu kita orang yang percaya, dapat dilihat kepribadian Allah. Oleh karena itulah kita sama-sama berjuang menjaga, memelihara gambar dan rupa Allah itu. Tidaklah baik jika kita merusak diri kita sendiri, sebab dengan demikian maka secara tidak langsung telah merusak gambar dan rupa Allah. Indahnya persekutuan kita dengan orang lain, manakala kita sanggup melihat teman kita itu sendiri
sebagai gambar dan rupa Allah yang harus dihormati dan dijaga, karena kita sama-sama yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang lebih hina atau yang lebih berharga, tapi kita sama-sama saling menghargai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia ternyata merusak gambar diri Allah di dalam dirinya setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itulah Allah sendiri datang menjadi manusia untuk memulihkan kembali gambar dan rupa Allah yang telah rusak oleh manusia itu. Manusia ditebus dengan darah Kristus supaya manusia itu dapat hidup saling mengasihi sebagai gambar dan rupa Allah. Rasul Petrus mengatakan bahwa Allah melahirkan kembali manusia itu bukan dengan benih yang fana, melainkan dengan benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. 1 Petrus 1 ayat 2. Firman Allah membuat manusia menjadi ciptaan baru, yaitu mereka yang hidup di dalam Kristus. Oleh karena itulah sesungguhnya kita sudah menerima anugerah terindah dari Allah. Tuhan Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan sesuatu hal yang sangat berharga Tuhan anugerahkan kepada kita. Dia berikan rohnya yang kudus kepada kita sehingga kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang kita imani, percaya kepada ketritunggalan Allah Bapa. Percaya kepada Allah Pencipta, percaya kepada Yesus Kristus yang menebus kita, dan percaya kepada Roh Kudus. Ketika kita sudah masuk hari ini di dalam Minggu Trinitatis, ketritunggalan Allah Bapa, dan kita baru saja merayakan Minggu turunnya Roh Kudus, mengingatkan kita bahwa Roh Kudus telah ada di dalam diri kita, yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena belas kasihannya. Allah juga memelihara hidup kita supaya hidup kita terus berkesinambungan di bumi ini. Tujuannya untuk memuliakan Allah, melanjutkan gambar dan rupa Allah. Berfirmanlah Allah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji dan seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah menjadi makananmu. Allah memelihara kehidupan kita agar dapat hidup dengan memberikan kita makanan untuk melanjutkan kehidupan kita. Dengan kesinambungan hidup kita itu, kemuliaan Allah semakin nyata. Kehormatan kita sebagai manusia bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari Allah yang menciptakan kita. Semakin kuat penghayatan kita sebagai ciptaan Allah, semakin nyata juga kemuliaan Allah dalam dirinya. Manusia dicipta supaya dapat menguasai, mengatur dan melestarikan ciptaan Allah. Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Inilah yang harus dilanjutkan oleh manusia, yaitu untuk memelihara ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Semua ciptaan Tuhan hidup rukun dan damai, saling tergantung antara satu dengan yang lain. Allah berfirman supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas segala yang melata yang merayap di bumi. Allah memberi kuasa kepada kita untuk memelihara ciptaannya yang sungguh amat baik. Ini juga merupakan anugerah terindah dari Tuhan. Oleh rohnya kita diingatkan untuk bisa menguasai ciptaan Allah. Konteks kuasa yang diberikan Allah adalah untuk ciptaan Allah yang sudah baik. Kita tidak diberi kuasa untuk merusak.
atau mengeksploitasinya, yang mengakibatkan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, ternak dan segala yang melata di bumi menjadi terganggu dan rusak kehidupannya. Sebab Allah juga memelihara kehidupan binatang di bumi, burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa dengan memberikan mereka tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Semua makhluk hidup diberikan makanan untuk melanjutkan kehidupannya. Allah memberikan kuasa kepada kita untuk memelihara dan melanjutkan ciptaannya yang sungguh amat baik itu. Sama seperti kita telah mendapat makanan sehari-hari, demikian juga segala makhluk hidup patut mendapatkan makanan sehari-hari. Semuanya itu adalah proses memperlihatkan kemuliaan Allah yang mencipta segala sesuatu dengan baik dan memberi kehidupan untuk kesinambungan ciptaannya itu dengan baik pula. Semakin kuat penghayatan akan ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik itu, semakin nyatalah kemuliaan Tuhan dalam diri kita yang dapat melihat ciptaan Tuhan sebagaimana Tuhan melihatnya. Kita akan menjalani minggu-minggu setelah Trinitatis untuk minggu-minggu berikutnya. Tetapi di minggu Trinitatis hari ini kita diingatkan bahwa anugerah Roh Tuhan untuk kita bisa percaya kepada ketritunggalan Allah, diingatkan akan kuasa Tuhan bahwa Dialah pencipta langit dan bumi. Kita semua sesungguhnya sudah tahu dan sudah percaya dan sudah melihat bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi melalui minggu ini kita diingatkan kembali, kita disegarkan kembali, semakin menghayati, semakin merenungkan betapa besarnya kuasa Tuhan. Alam bahkan diberikan kebijaksanaan kepada orang-orang yang bisa melihat betapa pentingnya teknologi. Kalaupun kita di tengah-tengah kondisi yang sangat dipengaruhi oleh COVID-19, tetapi pujian kita kepada Tuhan tetap bisa dengan segala perjuangan kita. Oleh karena itulah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal pokok dalam rancangan Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia secara khusus. Yang pertama, melalui kita kemuliaan Allah semakin nyata, sebab kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kemuliaan Allah semakin nyata melalui kita, gambar dan rupa Allah semakin nyata. Itulah yang pertama. Yang kedua, melalui kita semua ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik itu dapat terpelihara dengan baik dan benar. Kita diberi mandat untuk berkuasa serta memelihara semua ciptaan yang sungguh amat baik. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang benar-benar berkuasa dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan buat persekutuan kami di hari yang Tuhan kuduskan, Minggu Trinitatis, mengingatkan kami untuk kami sungguh-sungguh percaya akan ketritunggalan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, kiranya itu menjadi perenungan di dalam kepribadian kami masing-masing, menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan dengan berbagai aktivitas kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon berkatilah kami di dalam pekerjaan yang telah Engkau anugerahkan.
apapun kegiatan kami, apapun profesi kami memohon berkati Tuhan, supaya kehidupan kami terberkati dan kami bisa menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga kondisi alam, berkati juga indahnya ciptaan-Mu, dan kami boleh bersuka cita mensyukuri semuanya itu Tuhan. Tolong kami untuk tetap melihat bahwa semuanya itu membawa kebaikan dan kami mau memeliharanya dengan segala kemampuan kami. Bapa di dalam sorga, untuk kondisi jemaat Tuhan secara khusus yang sedang sakit, yang tidak kami ketahui dan yang dapat kami sebutkan kondisi mereka Tuhan, Engkaulah yang memberkati proses pengobatan di tengah-tengah keluarga Amang K. Simangunsong sektor 8, Amang M. Siregar sektor 2, Inang Opu Baringin Boru Sitorus sektor 2, Inang Opu Valen Boru Tambunan sektor 1, Nyonya Pasaribu Boru Lumban Gaul sektor 14. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah hikmat kepada dokter ataupun para medis yang mengobati mereka. Berkati obat makanan yang mereka makan itu menjadi sumber kesehatan bagi mereka Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada keluarga untuk tetap di dalam pengharapan. Bahkan untuk kondisi jemaat Tuhan yang tidak kami sebutkan kondisi mereka Tuhan, kami yakin Engkau juga yang memberikan yang terbaik. Bapa di dalam sorga, yakinkan kami dan juga keluarga bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik kepada mereka dan kepada kami semua. Bapa yang sangat baik, Engkau jugalah yang memberikan penghiburan kepada jemaat Tuhan yang menghadapi pergumulan, untuk tetap melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar-benar berkuasa di dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami untuk sungguh-sungguh mengandalkan Engkau dengan melakukan berbagai kegiatan kami. Secara khusus Tuhan, kondisi keluarga yang sedang berduka karena kehilangan orang yang paling mereka kasihi, karena berpisah dari orang yang mereka cintai dari tengah-tengah keluarga. Yakinkan mereka dan juga kami itu adalah kehendak Tuhan. Melalui kematian mereka meninggalkan dunia ini dan keluarga. Di tengah-tengah keluarga Amang Siburian Inang Boru Sirait, terlebih orang tuanya Tuhan yang telah berpisah dari Abel Marieti Boru Lumban Toruan karena kematian, kami yakin Engkau memberikan penghiburan. Kami yakin ada rencana Tuhan yang terindah, walau itu tidak mudah bagi keluarga. Demikian juga kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Inang Nyonya Dolok Saribu Boru Sinaga Opulena. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan juga kepada semua keluarga, kiranya mereka hidup di dalam damai sejahtera dan saling mengasihi, walaupun mereka telah ditinggal oleh orang tua tercinta. Berkati kegiatan yang ada pada saat ini, berkati juga pelayanan gereja untuk boleh berjalan dengan baik. Demikian juga dengan di tengah-tengah keluarga Amang Hutagaol Inang Boru Nenggolan Opu Jubilate Doli juga Tuhan telah Engkau panggil melalui kematian. Kuatkanlah Inang Opu Jubilate Boru untuk boleh kuat menerima kondisi
Demikian juga dengan keluarga Engkau memberikan penghiburan. Berkati juga acara di tengah-tengah keluarga pada saat ini, bahkan pelayanan gereja boleh berjalan dengan baik. Itu semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi sukacita bagi keluarga. Bapa dalam sorga, ada banyak sukacita yang Engkau anugerahkan kepada kami, kepada jemaat Tuhan yang tidak boleh kami sebutkan satu persatu, tetapi secara khusus untuk setiap minggu, setiap hari, bahkan setiap bulan. Dari antara jemaat Tuhan, bahkan kami dan keluarga, ada yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat sukacita, kiranya Tuhan yang dimuliakan dan hidup kami semakin terberkati karena kebaikan-Mu. Bapa di dalam sorga, kami juga sangat bersyukur Tuhan ketika pelayanan di gereja HKBP Perumnas Batu Onom yang dipimpin oleh Amang Pendeta Resot bersama dengan kami semua para pelayan Tuhan dan keluarga yang terus mendukung boleh berjalan kegiatan gereja di tengah-tengah pandemi COVID-19. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan kami akan melakukan ibadah di gereja ini Tuhan dengan mengikuti protokol kesehatan. Berkatilah para pelayan Tuhan, berkatilah semua jemaat-Mu untuk semakin rindu datang kepadamu bersama-sama di rumah-Mu ini Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam sorga, berkatilah semua para pimpinan gereja yang ada di tengah-tengah dunia ini, pemimpin yang ada di tengah-tengah negara kami, bahkan di beberapa negara juga, untuk tetap berhikmat ketika menghadapi pandemi COVID-19, bahkan menghadapi suka dan duka kehidupan. Bapa yang sangat baik, terima kasih Tuhan buat persekutuan kami. Inilah yang menjadi bekal dalam kehidupan kami menghadapi suka dan duka kehidupan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sedang berjuang di dalam pendidikan, meraih cita-cita mereka yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di perantauan, supaya terus berjuang bersama-sama dengan Tuhan, dan yakinkan kami bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Apapun yang menjadi kerinduan jemaat Tuhan, secara khusus kerinduan para generasi muda. Bapa yang sangat baik, ampunkan kami Tuhan akan dosa-dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Inilah doa kami yang kami serukan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari lagu pop rohani, Ku Mau Menyenangkan-Mu, seraya mengumpulkan persembahan. Tuhan, bentuklah hati ini.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta sorgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan juga yang mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkan dari kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahkanlah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga kami sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menganugerahkan kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.